Oke, hari ini tinggal Jos aja ya. Sambil nungguin Jos, kita mulai aja pelan-pelan ya materi yang mau kita pelajarin hari ini. Oh, ini sudah datang. Oh, ternyata itu Jos. Aku pikir itu ini apa namanya orang lain. Kedengaran jelas nggak suaranya Jos? Jelas. Oh, jelas ya. Oke. Soalnya tadi aku lihat ada Mutiara Zali juga join tapi belum bergabung. Baiklah. Sekarang sebentar aku mau share screen dulu. Oke, sudah terlihat layarnya. Oke, sekarang kita mulai pelan-pelan. Hari ini kita mau belajar tentang kata kerja. Kita mau belajar tentang verben. Oke, nah kata kuncinya, bukan kata kunci, maksudnya ada sesuatu yang spesial dari kata kerja dalam bahasa Jerman, yaitu kata kerja dalam bahasa Jerman itu harus dikonjugasikan. Dikonjugasikan itu maksudnya gimana? Kalau kita bandingkan sama bahasa Indonesia, misalnya ada kata makan ya. Makan, kalau mau siapapun subjeknya, siapapun orangnya, pasti dia akan tetap makan kan ya. Saya makan, dia makan, kita makan, mereka makan, dan seterusnya. Dalam bahasa Inggris pun seperti itu. Mungkin bedanya kalau yang ada he, she-nya itu dikasih s belakangnya ya. I eat, he eats, dan lain-lainnya. Nah, dalam bahasa Jerman, untuk setiap subjek, mereka itu harus dikonjugasikan. Sekarang kita ke konjugasi terlebih dahulu. Ada saya, ada kamu, terus ada misalnya ada cowok nih namanya Thomas. Terus ada cewek namanya Yulia. Kemudian ada Thomas und ich, Thomas dan saya. Lalu ada Thomas und du, Thomas dan kamu. Ada Thomas und Yulia, Thomas dan Yulia. Nah, Thomas und ich ini kita bisa juga menyebutkannya sebagai wir, kita. Sedangkan kalau Thomas und du kita bisa bilangnya sebagai kalian, ihr. Dan Yulia ini sebagai mereka, bilangnya jadi sie. Gini. Kemudian sebelum kita mengkonjugasikan, kita juga harus tahu endung atau akhiran untuk setiap subjek. Endungnya untuk yang ich itu adalah e, sedangkan yang du itu st. Thomasnya t, Yulianya t, Thomas und ich en, Thomas und lagi, dan Thomas und Julia pakainya en. Misal sekarang kita punya ada kata kerja lernen misalnya. Lernen itu belajar. Nah, kita nggak bisa serta-merta bilangnya ich lernen, du lernen, Thomas lernen, nggak bisa kayak gitu. Kita harus mengkonjugasikannya dulu. Gimana caranya? Caranya gampang. Ini tinggal kita hapus aja en yang di belakang ini. Ini disebutnya sebagai endung ya. Terus kita memiliki stam ini, L-E-R-N. Ini disebutnya sebagai stam. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita kombinasikan stam ini ke setiap subjek dan dikonjugasikan atau dikombinasikan dengan endung setiap subjek. Misalnya,
Ini stammnya kita tulis ditambahin endung milik ich. Jadinya gini. Mau bilang saya belajar adalah ich lerne. Kalau kamu ditulis dulu stammnya ditambahin endung miliknya du, yaitu st. Jadinya du lernst. Kamu belajar. Kalau Thomas, ini ditulis dulu stammnya ditambahin endung t, miliknya Thomas. Menjadi Thomas lernt. Thomas belajar. Yang Yulia juga sama. Ditulis stammnya ditambahin T. Yulia lernt. Yulia belajar. Kalau Thomas und ich, kita tulis dulu stammnya ditambahin EN. Jadinya Thomas und ich lernen. Oder wir lernen. Thomas dan saya belajar atau kita belajar. Kita dan kami nggak ada bedanya ya dalam bahasa Jerman, sama aja. Kemudian ada Thomas und du. Ini stammnya ditulis ditambahin T. Thomas und du lernt. Oder ihr lernt. Thomas dan kamu belajar. Atau kalian belajar. Yang terakhir ada Thomas und Julia. Ditulis dulu stammnya ditambahin EN. Thomas und Julia lernen. Thomas dan Julia belajar. Oder sie lernen. Atau mereka belajar. Contoh lagi, kita ada kata kommen. Kommen ini datang ya. Nah, stepnya juga sama. Step yang pertama, kita hapus dulu endungnya. Ini en-nya kita hapus, tersisa adalah stammnya. Terus ya udah tinggal dikombinasikan dengan setiap endungnya. Kommt, Thomas kommt. Kommt. Thomas und ich kommen. Thomas und du kommt. Thomas und Julia kommen. Gini. Misalnya lagi, satu lagi. Ada kata spielen. Spielen ini bermain. Ya, ini caranya juga sama, tinggal kita hapus aja ininya. Oke, kalau if jadinya gimana kira-kira? If ich spiele, betul. Du spielst, genau. Ja, Thomas spielt. Ja? Spielen. Julianya satu. Spielt, ja, spielt. Thomas und ich spielen, genau. Thomas und du? Spielt lagi, genau. Und Thomas und Julia? Spielen lagi. Oke, fertig. Ya, seperti ini. Ini bentuk konjugasinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Atau ada yang mau dibahas lagi, Bita? Kalau mau screenshot, silakan ya. Misalnya nggak nututin buat nyatet, boleh di screenshot dulu. Dia sih kan mau bilang sesuatu. Ya, aku mau tanya. Untuk pelafalan E di tengah kata itu E ya, bukan E ya. Kayak misalkan tadi learn. Ya, jadinya ya, genau. Oke, kalau sudah cukup clear, coba sekarang kita ke latihan soalnya ya. Kita mau ke sini. Oke, ini kita ke Übung 1-nya dulu ya. Ini Übung tuh artinya latihan ya. Übung 1, latihan pertama. Di sini kita sudah ada kata kerja, ada kommen, ada wohnen, ada kaufen, ada trinken. Nah, ini silakan kalian konjugasikan untuk setiap subjek. Diperhatikan subjeknya siapa ya, orangnya siapa. Ini kan Maria, Carlos, ada ich, Clown, Eva, ada ich lagi, ada wir, ada ihr, dan seterusnya. Gitu.
coba dikerjakan dulu sendiri, habis itu nanti kita bahas bareng-bareng ya. Bitteschön.
Halo, Aben. Oke, halo, terdengar jelas ya suaranya? Jelas. Jelas ya, oke. Yang lainnya bisa fokus dengerin ngerjakan dulu ya. Bisa di volumenya dikecilin kalau mengganggu. Bentar aku mau ngobrol sama Mutiara Zali. Oke, kenalkan nama aku Arinda. Nanti aku yang akan nge-guide buat belajar sampai A1-nya selesai selama kurang lebih 2 bulan ke depan ya. Nanti di kelas kita akan panggil nama depan atau sesuai dengan nama panggilan aja. Jadi kita nggak pakai Mbak, Mas, Bapak, atau Ibu. Karena untuk membiasakan nanti ketika di Jerman juga orang-orang langsung panggilnya nama. Jadi nggak pakai kakak, bapak, ibu. Gitu. Oke, saya bisa panggil siapa? Mutia aja. Panggil Mutia aja ya, Ya. oke. Ya, kemarin kami sudah ada kelas pertama, ada recordnya juga. Sudah sempat ditonton? Baru sempat download, jadi saya belum sempat tonton. Saya baru minta kan, ini baru tadi connect sama Skype-nya juga. Jadi ini kan saya ada kendala masalah waktu. Jadi kemungkinan akan selalu telat masuknya karena jam 7 di sini baru maghrib ya. Saya dari Aceh. Oh, oke. Oh, jam 7 baru maghrib di situ ya? Di sini baru jam 7 maghribnya. Oh, oke. Ya, kalau kemarin ya memang nggak bisa masuk dulu kan, jadi saya udah kasih tahu juga. Ya, ini nanti bisa kalau sudah join di Skype-nya bisa recordnya juga karena recordnya kan cuma berlaku 30 hari ya. Ya, sudah di-download nih. Iya. Okay. Nanti saya bisa dilihat ya. Baik. Oke, kalau gitu ini sekarang kita lagi belajar materi berikutnya. Kita lagi belajar tentang sebentar saya tanya dulu. Ini screen yang ini bisa aku geser? Boleh. Yang lainnya bisa ya? Aman ya kalau aku geser ya? Oke, aku izin geser dulu. Oke, ini kita lagi belajar tentang kata kerja. Ini namanya Verben kalau dalam bahasa Jerman. Itu. Nah, si kata kerja atau si Verben ini dia nggak bisa serta-merta langsung digunakan. Nggak seperti bahasa Indonesia atau seperti bahasa Inggris. Verbennya satu bisa dipakai buat semua subjek. Ya, saya makan, kamu makan, dia makan, tetap makan ya. Bahasa Inggris juga seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Jerman, kita harus melakukan konjugasi terlebih dahulu. Nih, di konjugasi itu diapain sebetulnya? Di konjugasi itu maksudnya disesuaikan untuk setiap subjeknya. Gitu. Nah, ini ada beberapa subjek dalam bahasa Jerman. Ada saya, ich, ada kamu, du, lalu ada yang cowok, misalnya Thomas, ada Yulia, ini, lalu ada Thomas und ich, saya, Thomas dan saya, atau kita bisa memanggilnya jadi wir, atau kita. Kalau dalam bahasa Jerman, dia nggak ada bedanya ya, mau kita, mau kami itu sama-sama wir. Lalu ada Thomas und du, ya Thomas dan kamu, atau kita bilangnya juga sebagai ihr, kalian. Kemudian ada Thomas und Julia, Thomas dan Julia, atau kita bisa panggilnya juga sebagai sie, atau mereka bahasa Indonesianya. Gitu. Nah, di setiap subjek ini, mereka itu punya endung. Endung ini adalah akhiran. Kalau diperhatikan, akhiran di setiap subjeknya ini berbeda ya. Walaupun ada beberapa yang sama, tapi mereka tetap unik gitu. Jadi gimana caranya buat mengkonjugasikan? Misal kita punya ada kata lernen. Misal kita punya ada kata lernen. Lernen itu artinya belajar. Nah, kata learn ini kita nggak bisa pakainya ich lernen, du lernen, Thomas lernen, nggak bisa. Kita harus konjugasikan dulu. Caranya adalah kita hapus aja en yang di belakang ini. Endungnya kita hapus, terus kita memiliki kata learn.
Nah, yang nggak dihapus ini disebut sebagai stam. Nah, si stamnya ini tinggal kita kombinasikan dengan endung setiap subjek. Gitu. Jadi kalau mau bilang saya belajar, ditulis dulu stamnya, terus ditambahin endung miliknya ich. Jadinya ich lerne. Kalau du, maka ditulis lagi stamnya, ditambahin endung st. Du lernst. Thomas, ditulis lagi stamnya, ditambahin endung t. Thomas lernt. Thomas belajar. Yulia, ditulis lagi stamnya, ditambahin endung t. Yulia lernt. Wir, kita, ditulis lagi stamnya, ditambahin en. Wir lernen, kita belajar. Ini pun begitu, ditulis dulu stamnya, ditambahin t. Ihr lernt, kalian belajar. Terus yang ini Sie lernen. Stamnya ditulis, dikombinasikan dengan en. Gitu. Dan itu berlaku untuk kata kerja yang lainnya. Misalnya ada kommen, ada spielen, ada trinken, ada wohnen, dan lain-lainnya. Gitu. Ini kalau butuh di screenshot, silakan di screenshot dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Atau ada yang mau didiskusikan lagi, Bita? Cukup jelas ya, Mutia? Oke. Oke, kalau sudah cukup jelas. Yang lainnya, Ibu Ainsya sudah selesai dikerjakan? Sudah ya, oke. Ini karena mereka lagi ngerjain Ibu Ains, kita bahas dulu aja ya. Nanti baru bisa mulai ngerjakan yang di Ibu sebagainya. Oke, coba kita bahas dulu. Oke, dari yang A, coba dijawab dulu. Ray, Bita Ray. Yang A, bentar. Bisa. Maria kommt aus Roma. Rom. Ya, apa nih artinya? Maria datang katanya dari Roma. Betul, datang dari Roma atau bisa berasal dari Roma. Oke, terus yang B, Jessica, gitu Jessica. Carlos kommt aus Madrid. Terus deh, apa artinya nih? Carlos berasal dari Madrid. Good. Oke, yang C ke Jos, gitu. Ik kom aus Samosir. Samosir, good. Yang D ke Denny, gitu. Eva kommen aus Hamburg. Hamburg. Apa tuh artinya? Clara dan Eva berasal dari Hamburg. 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 Ya. Yang I, Anissa, gitu. Ich wohne in Bandung. Terus deh, apa artinya? Saya berasal dari Bandung. Good, super. Mei, Bita Mei, yang Yot. Carlos wohnt auch in Köln. In Köln, apa artinya? Carlos live in Köln too. Genau. Oke, Lavem, Bita, yang K. Dia wohnen in Berlin. Ya, apa artinya? Kita tinggal di Berlin. Terus deh, yang L, Ray, Bita. Wohnt auch in Düsseldorf. Genau, Düsseldorf, apa artinya? Berarti kalian tinggal juga di Düsseldorf. Betul. Yang E, Jessica, Bita. Martin kauft Obst. Apa artinya? Martin membeli buah. Yang F, Jos, Bita. Maria kauft Cola. Apa artinya?
Dia membeli cola. Oke, yang G, Denny bitte. Robert und Inga kaufen Eis. Apa artinya? Robert dan Inga membeli es. Ice itu es ya. Terus yang H, Anissa bitte. Mineral Wasser. Mineral Wasser. Oh, bentar. Mineral Wasser itu air mineral ya. Apa nih artinya? Saya membeli air mineral ya. Oke, terus yang M, May bitte. Du trinkst orange saft. Do you Apa? drink orange juice? Cuman di sini dia Aussprache-nya kalau buat orange dia bukan orange bahasa Inggris, tapi dia orange-nya lebih ke orange Prancis. Jadi nanti bacanya jadi orange saft. Oke, terus yang N, Lavem, Bita Lavem. Er trinkt Kaffee. Was bedeutet das? Apa artinya? Kalian minum kopi. Ya, richtig. Oke, Ray, bitte yang O. Ich trinke Bier. Ya. Was bedeutet das? Apa artinya? Sorry. Aku minum bir. Ya, richtig. Yang P, Jessica, bitte. Robert drinks tea. T. Drink teh. Apa artinya itu? Artinya Robert ngapain? Robert minum teh. Ya, betul ya, Robert minum teh. Oke, super. Oke, sekarang kita lanjut ke Übung 2. Ini yang apa? Semuanya bisa kerjakan yang Übung 2 ya. Kita mau ngapain? Kita mau menyocokkan kata kerja dengan kalimatnya. Ini ada gehen, ada rauch, bestelle, kauf, trinken, dan lain-lainnya. Gimana caranya aku bisa tahu mana verben yang tepat untuk kalimat yang mana? Yang kalian perhatikan adalah pertama subjeknya dan yang kedua endungnya. Ini kan ada en, ada t, ada e, ada t lagi dan lain-lainnya. Silakan diperhatikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian lihat juga konteksnya. Misal di sini, kalau yang ich dia kan endungnya tuh e. Berarti yang possible tuh ada dua. Ada studiere atau bestelle. Studiere ini kuliah, bestelle ini memesan. Dan Wein itu anggur. Kira-kira mana yang tepat tuh? Studiere atau bestelle? Gitu. Silakan disesuaikan. Ini aku bantu tulis arti-artinya ya, biar nanti kalian mudah ngerjainnya. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum mulai ngerjakan Übung 2? Ya. Aku yang kiri itu tadi ditulisnya ada S, ada R di depannya tuh maksudnya apa ya? Maksudnya artikelnya. R-nya itu der, E-nya itu di, S-nya itu das. Biar nggak panjang nulisnya. Oke. Oke, ada lagi? Ya, masih. Berarti kan sebenarnya semua ini harus ada artikelnya kan ya? Semua noun yang di hubung eins harus kan dia T, dia Bier, dia Kaffee gitu ya?
Oh, kalau dia nggak ada ininya, nggak ada artikelnya, itu artinya buat menunjukkan hal yang general. Gitu, pokoknya dia tuh minum kopi yang mana, yang jenis apa tuh nggak disebutkan secara spesifik. Gitu, tapi kalau di situ ada artikelnya, misalnya apa ya, ich trinke das Bier misalnya, aku minum bir yang itu yang aku mau. Gitu, jadi spesifik. Maksudnya seperti itu. Tapi secara grammarnya boleh kok dia nggak ada artikelnya. Atau apakah harus ada kayak ainti, ainat gitu? Ya, kalau itu ya itu tadi balik yang tadi ya, ada tidaknya artikel itu menunjukkan spesifikasinya atau enggak. Selama di situ ada artikelnya, berarti itu merujuk kepada benda yang sudah pasti. Maksudnya kalau bilang ich trinke bir, aku minum bir nih. Jadi bir jenis apapun tuh aku minum. Gitu. Mau apapun, mau sedikit, mau banyak, pokoknya aku minumnya tuh bir. Gitu. Tapi kalau aku bilang ich trinke das Bier, maka spesifik, misalnya bir yang ada di dalam kulkas misalnya, atau jenis bir tertentu misalnya, kayak gitu. Nah, tapi walaupun seperti itu, kita tetap harus tahu artikelnya itu apa, makanya aku tetap tulisin kode-kodenya di situ. Oke. Ada lagi yang lain? Schön gut ya, kalau tidak ada silakan dikerjakan.
Biar sambil nunggu mau nanya penggunaan ini dong. Ya. In sama in itu kapan ya? Kadang kan ada in terus in. Ya, nanti kita pelajaran lebih detail, tapi kalau ini tuh di jadinya. Ya, artinya di bedanya apa antara in sama im, nanti kita pelajarin. Soalnya nanti kalau kan sekarang teman-temannya jadi bingung. Ya. Nanti ya kita sampai sini. Arina boleh nanya juga nggak? Ya, Bita. Berarti di bahasa Jerman tuh kenapa noun-nya huruf depannya mesti gede? Karena kayak ada Fragen itu, nanti kalau Frage itu sama Frage yang pertanyaan jadi sama ya, kayak gitu ya? Ya, ya kurang lebih kayak gitu. Dan nanti karena si nomen itu dia akan pegang peranan cukup penting dalam kalimat. Makanya dia ditulis itu harus gede. Seberapa penting nanti kita temukan. Danke. Ya, karena Oke, ini kayaknya sudah selesai semua ya yang Übung surveinya. Oke, Anissa sudah selesai juga? Sudah ya, oke. Oke, kalau gitu coba kita bahas. Dari yang A, coba ke Jos gitu, Jos. Bibita? Apa artinya nih? Saya memesan wine. Genau, saya memesan wine. Yang B, Denny, Bita Denny. Wir gehen nach Hause. Apa artinya? Saya pergi ke rumah. Tuh, pakainya nach ya. Wir gehen nach Hause. Oke, terus dia Bita. Yang C. Siapa ya? Saya ya? Ya, genau. Sorry. Du wohnst in München. Genau, apa artinya? Kamu tinggal di München. Richtig. Oke, terus yang D, Jessica, Bita. Anda fragment Alex. Artinya? Saya bertanya ke Alex. Bertanya pada Alex, oke. Terus yang E, May, Bita. Ich studiere in Bremen. I Richtig. study in Bremen. Lupa. Oke, terus yang F, Anissa, Bita. Tidak terdengar sama sekali suaranya.
Di rumah ada ini nggak, ada headset atau headphone gitu, nanti mungkin bisa dipakai soalnya suaranya nggak muncul sama sekali. Anne trinken een ijs. Drinken. Drinken, oke. Kalau drinken nggak bisa ya, karena anenya kan satu. Tapi di sini pakainya en. Kurang tepat. Kalau ane cewek berarti kita butuh apa endungnya? Endungnya kan berarti sama kayak Yulia tuh. Apa berarti? Tidak muncul lagi suaranya. Tidak muncul. Atau apa namanya, bisa tulis jawabannya di chat aja ya. Ini soalnya apa namanya, soal ini kamu yang jawab. Oke, dilanjutin aja. Yang G, Ray, bitte Ray. Wir trinken Bier. Kami minum bir. Oke, yang H, Lavem, bitte. Du spielst Fußball. Nah, Fußball. Kamu main bola. Genau. Oke, yang I, Jessica, bitte. Jakob raucht nicht. Jacob tidak merokok. Richtig. J, May, bitte May. Ich schreibe E-Mail. I write email. Kalau I itu ich. Kalau Oh I, ya. Ihr schreibt. Apa tuh artinya kalau I? I write. Kalian. Ir itu kalian. Oh ya, maksudnya kalian ya, sorry. Kalian. Oke, good. Arin, berarti kalau nanya tuh nggak ada ininya ya, nggak ada posisinya ya? Maksudnya gimana? Maksudnya Petra nanya ke Alex, berarti cuma Petra nanya ke Alex gitu doang. Ya, gitu aja. Itu sudah benar. Oke. So, gimana Anissa, bisa apa, ngetik di chat nggak? Bisa. Apa jawabannya? Aku belum terima jawabannya. Oke, yang ini kita berarti pakainya ya, tinggal satu sisanya. Nah, membeli es. Oke, sekarang kita mau lanjutkan. Sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya, catatannya mau aku tambahin dulu. Oke, yang ini kita mau pelajarin tentang nama. Nama adalah pengecualian. Oke, pengecualiannya ini tuh gimana maksudnya? Misal kita punya ada kata arbeiten. Arbeiten ini artinya adalah bekerja. Nah, kata bekerja kalau kita mau mengkonjugasikan itu sama seperti yang sebelumnya ya. Hapus aja dulu endungnya, terus kita kombinasikan dengan endung setiap subjek. Kalau yang ich, dia nggak akan ada masalah ya, dia akan tetap jadinya arbeite.
Tapi kalau untuk yang do, coba kita lihat. Kita tulis stamnya, terus endungnya adalah st, nggak kebaca kalau seperti ini. Nah, jadinya kalau nanti kalian ketemu ada kata kerja, ada kata yang huruf terakhir stamnya itu T, seperti ini, maka kita harus menyisipkan huruf E. Gini, jadinya arbeites. Nggak cuman untuk do, tapi Thomas dan Yulia juga seperti itu. Karena kalau nggak ada T-nya, nggak bisa kebaca, jadinya gini ya. Ada E-nya. Jadinya Thomas arbeitet. Yulia, ini arbeit, ditambahin E dulu, disisipkan E, baru dikasih T. Arbeitet. Kalau yang Thomas pun via, nggak ada masalah ya, ini jadinya arbeiten. Tapi hati-hati lagi kalau sudah kena yang ir, yang kalian. Karena kalau kita tulis di sini arbeit, disisipkan E, arbeitet. Kalau yang Z yang mereka nggak ada masalah, jadinya arbeiten. Jadi yang T itu khusus untuk subjek do, Thomas, Yulia, dan yang ir. Hal ini juga berlaku kalau kalian ketemu ada kata kerja yang seperti ini. Ada reden. Reden ini ngobrol ya. Ngobrol. Nah, dia ini juga sama. Ini kita hapus dulu en-nya. Terus kalau kita konjugasikan untuk yang ih kan nggak ada masalah ya, jadinya rede aja. Tapi kalau yang do kan nanti jadinya redes. Nah kalau kayak gini kita harus sisipkan juga, sisipkan e, jadinya redes. Ada dua huruf yang harus kalian perhatikan. Huruf terakhir stamnya T atau D itu harus disisipkan huruf e untuk 4 subjek. Terus kalau yang Thomas juga jadinya redet, ada E-nya. Yulia jadinya juga sama. Yulia redet, Yulia ngobrol, ada E-nya. Kalau yang Via nggak ada masalah, tinggal redet aja. Tapi kalau ir kalian harus disisipkan E juga. Jadinya ia redet, kalian ngobrol. Kalau yang Z mereka sama aja, nggak ada perubahan apapun, jadinya reden. Gitu. Dan pengecualian yang berikutnya, kalau kalian ketemu misalnya ada kata tansen. Tansen ini adalah menari. Kalau kalian ketemu kata menari, stepnya buat mengkonjugasikan masih sama seperti ini. Kalau yang if, dia nggak ada masalah, jadinya if tanse. Tapi untuk yang do, dia ada pengecualiannya. Kalau yang do kan harusnya stamnya kan gini ya, kita tulis stamnya tuh tans, ditambahin endungnya milik do ini. Tapi di sini kan sudah ada z-nya, jadi nggak perlu, s-nya nggak usah dipakai. Tans aja. Do, tans. Keselebihnya ke bawah tuh sama aja. Maksudnya Thomas Tans, Julia Tans, Via Tansen, Dia Tans, dan Zizi dan Z Tansen. Gini. Yang berbeda cuman di sini aja, miliknya Du. Yang lainnya sama. Oke, jadi bukan hanya kalau ketemu stam yang berakhiran Z ya. Tapi nanti kalau kalian ketemu yang berakhiran S, udah SS, terus habis gitu ada S, SS, udah SZ kayak gini, itu juga harus dihilangkan S-nya. Miliknya dulu. Jadi yang dipakai cuma T-nya doang. Seperti itu pengecualiannya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Atau ada yang mau disampaikan lagi, silakan di screenshot ya, kalau enggak nututin buat nyatetnya. Cukup jelas ya.
Kalau begitu, coba sekarang kita ke latihan soalnya. Oke, kita punya yang ini. Oke, di situ kita punya ada kata kerja, ada 3 kata kerjanya. Rules-nya sama kayak tadi ya. Silakan kalian konjugasikan dan diperhatikan subjeknya. Itu ada ich, ada du, ada wir, ada Paul, dan lain-lainnya. Silakan dikerjakan.
Oke, sudah selesai semuanya Bung Dre ini? Fertig ya. Oke, kalau sudah selesai, nanti tolong Anissa jawab lewat chat aja ya, Anissa. Soalnya suaranya kadang-kadang nggak terdengar. Kamu silakan jawab yang ini sama yang ini ya. Oke, nanti jawabnya di chat aja. Bisa nggak nulis di chatnya? Bisa ya? Oke, good. So, sekarang coba kita bahas dulu. Yang A, coba ke Mei, bitte Mei. Ich rede mit Paul. Ich rede mit Paul. Richtig, apa artinya? I'm talking with Paul. Richtig. Yang B, Mutia, bitte. Do redet with Klaus. Kalau redet kurang tepat. Redet pakai ET kan? Ada E-nya benar, tapi endungnya bukan pakai T. Oh, do redet mit Klaus. Ya, redet mit Klaus. Oke, apa artinya nih? Kamu ngobrol dengan Klaus. Ya, richtig. Oke, terus yang C, La Femme, bitte. Wir reden mit Maria. We are talking with Maria. Oke, terus yang D jawabannya redet, benar Anissa. Paul redet mit Eva. Paul ngobrol sama Eva. Oke, terus yang E, Jessica, bitte. The student unwanted. Artinya dia menjawab. Ya. Student menjawab, ya. Murid menjawab. Genau ya, mahasiswa itu menjawab Prestin. Oke, terus yang F, Denny, bitte. Ich antworte Carlos. Apa artinya? Saya menjawab Carlos. Saya menjawab Carlos, Prestin. Yang G, yang G, Ray, bitte Ray. Du antwortest Maria. Itu apa artinya? Kamu menjawab Maria. Kamu menjawab Maria, Rizky. Oke, ini ada yang belum sih. Jos ya belum ya, gitu Jos. Iya, antworten, nah, Apa artinya, sorry? antworten nach. Ya, antwortet nicht. Antworten ini kalian tidak menjawab. Betul ya, kalian tidak menjawab. Betul. Oh, iya, silakan Mutia, hati-hati ya. Berlindung di tempat yang aman. Semoga selamat semuanya. Oke, terus kita lanjutin lagi. Yang I, bitte Mei. Wir reisen nach Spanien. Bitte, wir? Wir reist nach Spanien. Oke, coba diperhatikan. Kalau pakai wir, apa endungnya? Reisen. Bedeutet das?
We traveling to Spanish. Richtig. Oke, yang berikutnya, yang Yot, Denny, Peter. Ich reise nach Polen. Saya traveling ke Polandia. Terus ke Lavem, Peter. Du reist nach Frankreich. Oke, was bedeutet das? You are traveling to France. Verstehe. Terus yang L, Jessica, Peter. Ihr reist nach Italien. Reist ada E-nya. Reist. Oke, kenapa ditambahin E? Karena dia berakhiran dengan S. Z ya? Ya, reist aja ya, nggak usah ditambahin E dia. Ya, reist nach Italien. Apa nih artinya? Kalian pergi ke Italia. Betul. Terus yang M, ke Ray, Peter Ray. Die Studentin heißt Elena. Heißt ada E-nya. Kenapa ada E-nya? Heißt aja ya, nggak usah pakai E. Oke, apa artinya nih? Mahasiswa itu bernama Elena. Artinya mahasiswi ya, karena di student. Mahasiswi. Mutia, Peter Mutia. Der Student heißt Carlos. Yang O. Oh, yang O. Du heißt pakai ST. Du heißt apa ini? Nama aja. Oh, du heißt Ani. Oke, kenapa kok jadi du heißt? Du heißt pakai EST. EST, kenapa ada E-nya? Oh ya, ini pakai SS ya, nggak bisa ya. Du heißt Ani. Ani, betul. Tapi dia nggak usah pakai ST lagi ya, pakainya T. T aja ya. Apa nih artinya? Du heißt Ani. Kamu bernama Ani. Oke. Terus yang terakhir yang baru. Terus lagi ya, belum ya? Yang terakhir. Heißt Jos? Ini punyanya siapa? Anissa. Pakainya heißt ada ST-nya ya. Di sini kan dia der Student. Der Student kan mahasiswa. Kalau mahasiswa kan berarti cowok. Cowok itu sama kayak Thomas. Berarti dia bisa pakai ST, tapi pakainya T. Der Student heißt Carlos. Mahasiswa itu bernama Carlos. Oke. Yuk, sekarang lagi sebelum ngerjakan pelatihan yang lain, catatannya mau aku tambahin lagi. Oke, sekarang kita mau belajar tentang sein. Sein itu to be. Kalau dalam bahasa Inggris itu kayak to be, maksudnya kayak am, are, is, ya dan lain-lainnya itu ya dalam bahasa Inggris itu. Itu sebutannya sein dalam bahasa Sekarang kita punya ada ini, orang-orang ini.
bentuk sein-nya untuk mereka adalah bentuk sein-nya untuk mereka ini adalah ich bin. Ich bin, I am. Ich bin. Or du bist. Lalu Thomas ist. Julia ist. Wir seid. Sie. Ya, ini udah pakemnya begini ya. Nanti silakan. Cara pakainya gimana? Misalnya, ich bin Studentin. Aku adalah mahasiswi. Oder du bist Lehrer. Kamu adalah guru. Oder Thomas ist krank. Ini sakit. Thomas sakit. Ini guru. Tapi gurunya guru male ya, guru laki-laki. Studentin. Oke, kemudian Julia ist schön. Julia ist schön, cantik. Wir sind in Jakarta. Kita ada di Jakarta. Oder ihr seid in Frankfurt. Kalian ada di Frankfurt. Oder sie sind hier. Mereka di sini. Hier, di sini. Penggunaannya seperti itu. Oke, silakan yang mau di screenshot dulu. Atau ada yang mau ditanyain dulu. Atau didiskusikan, petition. Schon gut ya. Oke, kalau tidak ada dan sudah di screenshot, aku geserin lagi, kita ke latihan soalnya. Oke, yang via. So, ada Beispiel. Beispiel ini example ya, contoh. Contohnya, ich bin nicht zu Hause. Aku tidak di rumah. Nah, ini silakan kalian perhatikan subjeknya siapa dan bentuk sein-nya itu apa di sini ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sebelum mengerjakan Übung 4? Schon gut ya, kalau tidak ada, bitte schön, silakan dikerjakan.
Arina, Ya, Pita. bedanya in dengan in di sini gimana ya? Artinya kalau untuk di bahasa Inggris kan in Italia, in supermarket, tapi kenapa di sini in atau kemudian kalau menjelaskan supermarket atau mungkin di bus menggunakan kata in? Ya, itu pertanyaannya sama kayak Lavem tadi ya. Itu aku keep dulu pertanyaannya, cuman aku kasih clue aja. Dia bisa jadi in, bisa jadi im karena pengaruh artikel. Itu kenapa bisa kayak gitu? Ya, nanti kita pelajarin. Aku keep dulu ya pertanyaannya, nanti aku jelasin kenapa bisa kayak gitu. Oke, ini sudah selesai semuanya, hubung via-nya. Arif, kalau negara ada ininya nggak? Ada artikelnya nggak? Ada, tapi nggak banyak. Beberapa aja. Berarti yang selain itu nggak ada? Selain Nggak. berapa itu? Nggak ada. Termasuk Indonesia, Jerman, dia nggak punya artikel. Oke. Dulu ya. Yang siapa? Anissa, nanti tolong jawab yang ini ya, yang dijawabnya kayak tadi aja di chat. Oke, sekarang kita yang A, coba ke Jus, Peter. Tom and Maria in Italia. Peter? Tom and Maria in Italia. Iya. Tom and Maria berada di Ya, berada di Italia. Oke, yang B, Lavem, Peter. Blue is here. You are here. You are here. Good. Oke, yang C, Denny, Peter. We're seen in supermarket. Stage, apa artinya? We are in supermarket. D, ke Ray, Peter Ray. Ihr seid nicht in Rom. Kalian tidak berada di Roma. Richtig. Oke, terus yang ini Anissa tadi jawabnya is ya, richtig. Lena is zu Hause. Lena ada di Mei, Bita Mei. Spanier. Carlos orang Spanyol. Richtig. Yang G, Jessica, Bita. Ihr seid im Bus. Kalian di bis. Mutia, Bita Chun. Yang H. Ich bin im Deutschkurs. Oke, artinya apa? Saya ada di tempat kursus bahasa Jerman. Richtig. Terus yang I ke Jos lagi, Bita. You are nice, good. Serti. Oke, untuk latihan yang ini aku mau kasih PR. Ngasih PR. PR-nya yang ini. PR itu bahasa Jermannya. Bahasa Jermannya. Hausaufgabe. Hausaufgabe. Biar tidak lupa, aku kirim dulu. Aku kirim dulu di chat ya, Fatima.
Oke, nah ini disuruh ngapain? Kalian diminta untuk mengkonjugasikan kata kerja yang sudah tersedia. Kata kerjanya ada di atas ini ya. Backen, warten, brauchen, und so weiter. Ini ada ich, du, Marco, Maria, und so weiter di sini. Nanti silakan dikonjugasikan. Terus nanti diperhatikan juga yang Ausnahme, yang pengecualian itu ya, yang akhiran stamnya itu D atau T harus disisipkan E. Kalau yang akhirannya itu SZ, Z, terus S itu nanti untuk yang du pakainya T aja. Oke, itu aja. Minor-minor kecil-kecil tapi kalau salah ya salah. Jadi teliti aja ngerjainnya. Oke, aku sudah kirim ya di grupnya. Nanti bisa kalian download dan dikerjakan. Lanjutin lagi, kita mau ke sini. Kita mau latihan angka dan latihan hören juga. Hören itu artinya mendengarkan. Hören. Oke, sebelum ke situ, coba kita ke sini dulu ya. Kalau 0 itu 0. Kalau 11 berapa? 11. Ya, genau ya. 11 itu 11. Betul. Kalau 14 apa bahasa Jermannya? Vierzig. Gut. Persen. Oke, itu ya. Angka berapa? Yang sudah tahu boleh jawab ya. Ini soal rebutan. Soal rebutan. Six. Iya. 6. Oke, kalau Zips. 16. 17. 17. 17 ya. 8 apa bahasa Jermannya? 20. 20. Oke, nah sekarang kita mau ke bagian yang hören, kita mau dengarkan. Hören Sie und schreiben Sie die Zahlen. Dengarkan dan tulis. Oh, dia ada schreiben. Schreiben ini menulis ya. Apa yang ditulis? Zahlennya. Zahlennya adalah numbers-nya. Nah, ini nanti kalian akan dengarkan suatu audio. Audionya itu satu, tapi dia itu suaranya selang-seling. Jadi dia nggak nyebutin nomor 1, nomor 2, soal nomor 1, soal nomor 2, nggak kayak gitu. Tapi mereka selang-seling pakai 2 suara. Aku lupa yang pertama itu suara cowok deh kayaknya. Suara cowok, suara cewek, suara cowok lagi, suara cewek lagi. Gitu. Jadi setiap kali berubah suaranya itu sudah berubah soal. Gitu ya. Coba sekarang kita mau dengarkan dulu audionya sebentar. Aku tadi sudah share audionya belum? Belum. Oke, disiapin bolpennya, dipasang baik-baik ya telinganya buat menulis angka-angkanya. Oke, coba kita dengarkan. Aufgabe 6b. Zahlen. 2, 4, 6, 8, 1, 3, 6, 10, 7, 5,
10, 8, 13, 16, 13, 10, 7, Oke, und jetzt ich wiederhole ya. Sekarang aku ulangin lagi audionya. Aufgabe 6b. Zahlen. 2, 4, 6, 8, 1, 3, 6, 10, 7, 5, 10, 8, 13, 16, 13, 10, 7, Oke, dapat semua angka-angkanya? Atau masih ada yang bolong-bolong? Oke, kalau masih... Iya, Bita? Sekali lagi boleh. Oh ya, Kirna. Sekali lagi kita dengarkan. Aufgabe 6b. Zahlen. 2, 4, 6, 8, 1, 3, 6, 10, 7, 5, 10, 8, 13, 16, 13, 10, 7, Oke, fertig ya. Coba kita bahas dulu deh. Nanti kalau ada yang bolong-bolong, ada yang kurang-kurang angkanya, kita dengarkan lagi. So, dari yang 1, ada yang dapat apa kombinasinya? 2, 4, 6, Ya, Rizky. 8, 1, Nah, satunya itu dia udah masuk ke nomor 2-nya. Soal nomor 2. Ya, ini 1 terus 3, 3, 6, 6, dan 10. 10. Oke, nomor 7, 7, 5, 5. 5, Ya, 10, dan 8. richtig. 8, genau. 13. 4. 16, 16, genau. 13, 13, 10, 7. dan richtig. Oke. Yang lainnya dapat semua ya tadi ya, benar kombinasinya. Super, good. Oke, sekarang kita mau lanjutin lagi nih. Welche Telefonnummer hören Sie? Nomor telepon mana yang didengar? Kreuzen Sie an, di cross ya, disilang maksudnya. Kreuzen disilang. Oke, kalau kalian perhatikan angkanya ini, dia cuman beda satu angka deh kayaknya. 1 atau 2 angka gitu. Jadi diperhatikan baik-baik ya. Coba kita dengar.
Aufgabe 6c. Telefonnummern. 1, Hallo, dies ist der Anschluss von Leo Meyer. Nachrichten bitte nach dem Piep. Danke. Ja, hallo Leo, hier ist Pia. Ruf mich doch so bald wie möglich zurück. Meine neue Nummer ist 3489679. Bis dann, tschüss. Aufgabe 6c. Telefonnummern. 1, Hallo, dies ist der Anschluss von Leo Meyer. Nachrichten bitte nach dem Piep. Danke. Ja, hallo Leo, hier ist Pia. Ruf mich doch so bald wie möglich zurück. Meine neue Nummer ist 3489679. Bis dann, tschüss. zwei, Frau Schmidt, rufen Sie doch bitte den neuen Lieferanten an. Die Nummer ist 561214. Ja, Moment, das mache ich sofort. zwei, Frau Schmidt, rufen Sie doch bitte den neuen Lieferanten an. Die Nummer ist 561214. Ja, Moment, das mache ich sofort. drei, Du, Franzi, gib mir doch mal die Handynummer von Kathi. Ja, warte. Das ist die 0174 90 34 89 04. drei, Du, Franzi, gib mir doch mal die Handynummer von Kathi. Ja, warte. Das ist die 0174 90 34 89 04. vier, Haben Sie vielleicht die Telefonnummer von Frau Eckert? Ja, die Nummer ist 79841435. Danke. vier, Haben Sie vielleicht die Telefonnummer von Frau Eckert? Ja, die Nummer ist 79841435. Danke. Oke, ini lah ya, gampang ya. Dapat semua kan jawabannya? Coba yang C, C1 maksudnya. Apa jawabannya yang mana? 3489679. Ja, richtig. Oke, nomor 2. Anak 1214. Ja, gut. Das ist auch richtig. Nomor 3. 0174 9034 8904. Oke, dan nomor 4. 79841435. Genau. Okay, super gemacht. Und jetzt geht weiter. Sekarang kita mau ke sini. Wie ist die Telefonnummer? Berapa nomor teleponnya? Spielen Sie zu zweit. Mainkan berdua. Zu zweit itu berdua ya. Fragen Sie und notieren Sie die Antworten. Dengarkan, tanyakan, dan catat jawabannya. Tapi kita nggak mau mencatat ya. Kita mau saling tanya jawab di sini. Nanya nomor telepon dan menjawab nomor teleponnya. Caranya gimana? Caranya seperti di atas.
Contohnya ini ya, wie ist die Telefonnummer von Dr. Müller? Berapa nomor teleponnya Dr. Müller? Terus dijawab, die Nummer ist, ini jawabannya. Misal yang A ini, siapa? Misalnya Ray ini ya. Nanyanya yang B adalah ke Mei misalnya. Nah, nanti Ray akan nanya ke Mei, wie ist die Telefonnummer von Dr. Müller? Karena Ray nggak punya informasinya kan, yang punya adalah si Mei. Terus nanti Mei akan jawab, die Nummer ist, nomornya adalah ini sekian, 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 sekian. Nah, terus habis itu nanti perannya akan dibalik. Itu dibalik menjadi Mei yang tanya ke Ray tentang nomor teleponnya Kati. Ini kan Mei nggak ada nih info nomornya Kati berapa. Terus ditanya lah. Yang perlu diganti-ganti cuman ininya aja ya. Ini berapakah nomor telepon dari? Berarti nanti tinggal diganti berapa nomor teleponnya Kati. Terus habis itu nanti Ray akan jawab, di nomor is, nomornya adalah sekian, 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 sekian. Ya, jadi sepasang akan tanya ini, 2 gini. Jadi perhatikan apa yang tidak kalian miliki, itu yang akan ditanyain. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita latihan sprechen? Schon gut ya. Oke, sebentar. Ini buat yang sprechen. Anissa kira-kira gimana nanti nih kita mau sprechen ya, biar partnernya bisa dengar jelas suaranya. Soalnya nggak kedengaran. Atau kalau kau pakai HP, videonya boleh dimatikan biar kamu bisa ngomong sedekat ini mungkin. Ya, dicoba ya. Nanti dicoba kayak gitu ya. Biar terdengar suaranya. Oke, sebentar. Ini aku kelompokkan dulu. Yang A, kelompok yang A ada Ray, terus ada Denny, ada siapa, Jessica. Ada Lafem di sini. Oke. Yang di sini kita punya ada siapa tadi? Oke, pasangannya gini ya, Ray sama Mei, Denny sama Mutia, Jessica sama Anissa, Lafem sama Jos. Oke, sudah ready. Nanti yang terakhir si Lafem sama Jos, ini kan cuma ada 3 kan, mungkin kurang 1 ya. Nanti itu aku kasih kebebasan kalian mau tanya pakai yang mana. Pakai yang ini, mau pakai yang ini, nomor 1, nomor 2, udah nomor 3. Gitu. Pokoknya nanti siapa yang nanya, misalnya si Lafem yang nanya nih tentang Ahmed Kartolus, ya berarti Josnya harus jawabnya yang ini ya, disesuaikan aja. Oke, sekarang coba dimulai dulu. Ray sama Mei, invitation. Mei, Entschuldigung, du weißt die Telefonnummer von Dr. Müller? Die Nummer ist 3745901. Gut. Wie ist die Telefonnummer von Kathi? Die Telefonnummer ist 19574623. Good, coba. Oke, dan weiter. Ini Dani ya? Sama Den saya ya? Ya, Iya. Entschuldigung Mutia, wie ist die Telefonnummer
von Ahmed Kortulus. Die Nummer ist 0171 8989 5666. Gut. Entschuldigung, Dani. Wie ist die Telefonnummer von Frau Smith? Die Nummer ist 6471307. Terus sekarang Jessica sama Anissa. Kita. Ya, coba Anissa coba tes suaranya dulu, kedengaran nggak? Kalau kamu sudah ngomong, oh ya, oke, sudah. Coba bicara lebih panjang. Halo, Teh. Ya, oke, sudah terdengar jelas ya. Jessica kedengaran jelas ya suaranya Anissa ya. Oke, super. Ya, silakan dimulai. Telefonnummer von Klaus Koch. Iya, tadi Jessica sudah tanya. Wie ist die Telefonnummer von Klaus Koch? Bitte schön, Anissa. Nummer ist 3 Jawabnya yang di sebelah belakang, yang di sampingnya ya 340571. Coach Smith. 340571, gimana tuh cara bacanya? Coba diulang sekali lagi. Sieben eins genau ya. 340571. Good. Oke, coba sekarang ke Jessica, gimana tanyanya? Is the telephone Phone Mario ya, telepon nomornya Mario. Oke, bisa Jessica. Is 0173 Oke, super. Oke, terus yang terakhir, Lavem sama Jos kita. Hallo, Jos. Wie ist die Telefonnummer von Dr. Müller? Sorry, I cannot hear. Ja. Hallo, Jos. Wie ist die Telefonnummer von Dr. Müller? The number is 3745. Good. Lavem. Ja. Hier ist the telephone number von Mario bitte. Ja. Die Nummer ist 011734040391. Koreksinya kalau mau bilang kata nummer
bilangnya nummer ya, bukan number, bukan nummer. Koreksinya itu aja, yang lainnya sudah benar. Oke, materinya sudah selesai hari ini. Itu aja. Karena kita masih ada sisa waktu, kita coba kenalan lebih jauh sama Mutia ya. Soalnya kemarin kan masih belum sempat kenalan. Oke, kemarin kami sempat kenalannya itu kita nyebutin namanya, asalnya, terus kenapa mau belajar bahasa Jerman. Silakan Mutia, kenapa? Salam semuanya, nama saya Mutia. Saya dari Aceh. Sebenarnya saya sudah pernah juga belajar dulu, tapi 8 tahun yang lalu. Jadi saya mau mengulang lagi karena rencananya mau ngambil ujian B1. Tapi sebenarnya saya kalau yang A1 itu barangkali di vocabnya ya banyak lupa. Karena udah kelamaan. Oh, oke. Oh, ini ya, oke. Tapi maksudnya ya emang nggak terlalu dipraktis ya, jadi lupa semuanya. Udah lama kali kan belajarnya. Oh, oke. Belajarnya dulu di mana? Dulu di Gute karena dapat beasiswa, jadi dapat kelas di Gute. Oh, oke. Ngambilnya yang di Gute Jakarta. Iya, kita dapatnya dari DAD di Gute Jakarta. Oh, itu beasiswa DAD. Oh, ini apa? Berarti kayak dari kampus gitu ya? Atau gimana tuh? Enggak, saya apply ini sih. Bukan dari kampus, memang apply mandiri. Oke. Oke, terus mau ambil ujian B1? Iya, rencana mau, karena dulu tidak lulus B1-nya. Oh, oke. Dulu, tapi itu udah lama banget, nggak pernah praktis karena kurang dipakai kan, karena kalau di sana juga banyaknya kan pakai English, jadi bahasa Jermannya kurang dipraktis. Pakai Inggris di mana tuh? Yang pakai Inggris? Sebenarnya saya sudah di Jerman. Oke. Cuma saya udah balik kemari, terus mau coba ngambil B1, insya Allah. Oke. Di mana? Di kota besar mana tinggalnya di Jerman? Oh, di Karlsruhe. Kota kecil sih sebenarnya, dekat Stuttgart. Karlsruhe cukup besar lah menurut saya. Enggak, ya untuk kategori BW lumayan second ini ya, kota nomor 2 besar di BW. Oke, berapa lama di Jerman? Lumayan lama, tapi nggak praktis sekali. Cuma paham-paham aja. Untuk sprekennya kebanyakan sih lebih paham aja, susah untuk menjawab aja. Karena di kampus kan memang base-nya bahasa Inggris. Oh, oke. Lumayan ya, masuk hampir 7. Ya gitu, 2016 lah berangkat. 2016 saya masih kuliah. Masih jadi maba waktu itu. Oke, ini Jos juga sempat ke Jerman, ke beberapa kota juga. Gitu. Saya baru pulang dari Jerman tahun kemarin. Sama, saya baru tahun kemarin juga balik sebenarnya. Oh, gitu. Oke. Ya, baiklah. Semoga Tapi nanti memang nggak praktis, jadi ya emang kurang bahasanya. Ya, kalau berdasarkan pengalaman kenalanku yang di Jerman, maksudnya orang Indonesia tapi tinggalnya di Jerman. Ya lingkungannya itu sih karena kebanyakan pakai bahasa Inggris, jadinya nggak bisa nggak signifikan gitu perkembangan bahasa Jermannya. Karena kan fokusnya ke studi ya, jadi nulis semua dalam bahasa Inggris, jadi bahasa Jermannya cuma di luar kan, di luar kampus, dan komunikasi sama dosen juga banyak kan bahasa Inggris, sedikit-sedikit campur-campur bahasa Jerman. Jadi untuk survivalnya di luar bahasa Jerman sekedar standar bisa lah. Oke. Oh, berarti yang itu beasiswa DAD-nya dapat yang master ya, yang di Jermannya ya? Saya ngambil PhD. Oh, oke. Master saya di Belanda. Oke. Ya, mantap.
Oke, ini sekarang yang lagi base di luar negeri ada si Ray, dia lagi base-nya di Australia ya, Ray ya. Oke, yang lainnya kayaknya di Indonesia semua kan, tapi ini sebentar lagi ada yang mau berangkat ke Jerman karena mau kumpul dengan kesayangannya. Ini ada Mei sama ada Anissa. Anissa ke Swiss, Mei-nya ke Jerman. Yang lainnya menyusul juga. Mereka akan kerja dan ambil Ausbildung. Oke, teman-teman sekalian ada yang mau disampaikan ke Mutia atau mau kenalan diri juga? Boleh, kita masih ada waktu. Cukuplah buat kenalan-kenalan singkat. Silakan. Ini mau berangkat Ausbildung tahun depan. Ya, silakan ditanyakan ke peserta yang bersangkutan. Coba, jadi tadi kayaknya Jus mau tanya. Iya, kenapa? Suaranya tidak terdengar. Kemarin Mutia ngambil PhD-nya jurusan apa di sana? Saya urban planning di KIT. Di Karlsruhe Institute of Technology. Berarti mostly dia menggunakan bahasa Inggris untuk bahasa pengantar. Iya. Bahasa, karena memang dari DAD-nya juga nggak mewajibkan harus bahasa Jerman. Memang base-nya lebih ke bahasa Inggris. Tapi kita syaratnya harus bisa A1 sebagai syarat visa. Itu susah banget Kak untuk menyelesaikan PhD di Jerman. Apanya? Susah banget Kak untuk menyelesaikan PhD di Jerman. Mau menangis. Oh gitu ya. Karena saya ada planning juga ambil PhD di sana, ambil epidemiologi rencana. Di bidang apa? Bidang epidemiologi. Master of PhD untuk public health. Oh, public health. Aha. Susah tapi banget itu ya? Tergantung dari kampusnya. Sepertinya kalau yang social science sepertinya, aduh, susah dibilang sih sebenarnya kalau PhD. Nanti dirasakan sendiri. Agak susah disebutkan. Tapi so far, insya Allah ya, kalau memang bisa sih dilalui. Cuma bertahan aja maksudnya kan dengan sistemnya semua karena sistem PhD di Jerman itu lebih mandiri, kecuali kalau kita nanti ambil yang lab ada strukturnya sendiri kan. Jadi kalau yang pas secara jalur mandirinya itu otomatis time manajemennya urus sendiri semua. Jadi support dari supervisornya itu lebih ke bimbingan, dia tidak akan mengganggu banyak tentang riset kita. Yang buat lamanya adalah menulis. Gak apa-apa, semangat aja. Pokoknya namanya usaha. Siapapun soalnya ada jalan kok. Masih waktu 10 menit ya? Iya, silakan. Ya. Tadi kayaknya 7 tahun ya, berarti kalau DAAD bisa up to 7 tahun fundingnya? Fundingnya 4 tahun maksimal. Selebihnya usaha sendiri. Kemarin 3 tahunnya usaha sendiri ya? Maksudnya. Tapi kan kalau keuntungan belajar, misalnya udah selesai kuliah di Jerman, nanti kan ada namanya visa 1,5 tahun dapat visa untuk kerja sebagai lulusan Jerman. Ada keuntungan setelah sakit-sakitnya lah. Tapi pakai cuma riset juga katanya di sana hampir untuk DO-nya itu tingkat DO-nya itu sampai 40% ya. 40 sampai untuk DO. Ya, ya. Iya, ada kemarin case berapa ada yang anak Indo DAD juga baru tahun kedua sudah di DO. Jadi saya nggak tahu bilang kayak mana, tapi yang saya jangan takut, coba aja dulu. Kan itu nggak tahu juga kenapa case-nya kemarin itu sama supervisornya.
Dia Ada kena penalti nggak ya, Bu ya? kenapa? Kena penalti nggak ya? Kalau dari DAD misalnya kita udah di DO dari kampus, nggak kena penalti karena memang udah dikeluarkan dari kampus. Ada juga yang case dari DAD-nya terputus. Karena itu kan semua penilaian berdasarkan dari evaluasi dari dari supervisornya. Ada juga ada teman yang sama-sama di KIT tahun kedua dia diputus DAD-nya. Tapi dia tetap lanjut di kampusnya, masih lanjut. Cuma pindah supervisor aja. Jadi case-nya macam-macam. Ada yang pindah supervisor atau pindah kampus. Tapi itu nggak harus balik Indo ya? Tergantung dari sebelum berangkat ya. Maksudnya memang sebelumnya sebagai dosen itu kan ada kewajiban untuk kembali. Karena itu kan maksudnya kita punya ikatan dinas sama kampus. Tapi kalau yang pihak perorangan atau swasta ya nggak ada kewajiban untuk kembali. Menarik. Interesting. Ya, itu Jangan takut dulu. Tenang, masih bisa selamat kok. Ya, oke. So, Dankeschön ya Mutia buat sharing-sharingnya. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Ja. Okay, gut. Also dann, das war alles für heute. Itu aja buat hari ini. Dankeschön und gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Tschüss.